Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Kevin Rondo dalam pelajaran Sekolah Sabat triwulan yang keempat dengan tema-tema dalam Injil Yohanes. Mari sama-sama kita masuk dalam pelajaran Sekolah Sabat yang pertama. Di pelajaran Sekolah Sabat yang pertama di sini berjudul tanda-tanda yang menunjuk kepada jalan. Atau dengan kata lain, tanda-tanda yang dimaksud adalah mujizat-mujizat yang menunjuk kepada jalan tentang Yesus sebagai Mesias. Dan pada pelajaran Sekolah Sabat yang pertama ini, kita akan belajar tanda-tanda apa saja yang menunjukkan bahwa Yesus itu seorang Mesias. Mari kita lihat dalam pelajaran Sekolah Sabat hari Minggu. Tanda-tanda yang pertama kita boleh lihat juga dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Di sini dikatakan pernikahan di Kana. Yesus membuat mujizat di sana, di mana dia mengubah air menjadi anggur. Kita boleh lihat juga dalam buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 149. Di sini dikatakan, mereka yang mengetahui kejadian itu tercengang dengan apa yang telah terjadi. Di tanda-tanda yang pertama ini menunjukkan bahwa Yesus itu sebagai Mesias, di mana Yesus dapat mengubah air menjadi anggur. Dan bahkan pada saat itu ketika orang-orang melihat itu, orang-orang tercengang. Dan di pelajaran yang pertama ini di hari Minggu kita melihat bahwa Yesus itu seorang Mesias. Dia boleh membuat tanda mujizat air menjadi anggur. Kita pindah di hari yang selanjutnya di hari Senin. Di hari Senin mari kita buka dalam Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Di situ berjudul tanda kedua di Galilea. Mari kita lihat tanda kedua di Galilea. Yesus menyembuhkan seorang anak pegawai istana. Dan ini dilihat sebagai tanda mujizat yang dilakukan Yesus yang menandakan bahwa Yesus itu sebagai Mesias. Jadi tanda yang kedua yang Yesus lakukan di Galilea yaitu dia menyembuhkan anak pegawai istana yang sebelumnya sakit dan dia sembuhkan. Di tanda yang kedua di sini menunjukkan bahwa Yesus itu seorang Mesias. Dan kita buka di tanda yang selanjutnya di hari yang Selasa. Mari kita buka juga dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Di sini hari Selasa dengan judul mujizat di kolam Bethesda. Yesus menyembuhkan seorang lumpuh yang sudah sakit kurang lebih 38 tahun. Dan mujizat yang ketiga ini menandakan juga bahwa Yesus seorang Mesias. Bagaimana dia telah menyembuhkan orang yang sakit lumpuh selama 38 tahun. Dan ini mujizat yang ketiga yang telah Yesus lakukan. Kita masuk di pelajaran hari Rabu. Di pelajaran hari Rabu di sini, hati yang keras. Mari kita boleh lihat dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Hati yang keras. Kenapa sampai dikatakan di sini hati yang keras? Hati yang keras di sini dikatakan dari pemimpin-pemimpin agama, mereka membuat hati mereka keras. Sebagaimana mereka menolak akan tanda-tanda atau mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Sedangkan mujizat-mujizat itu saudara-saudari berasal dari Allah sendiri. Tetapi mereka menolak. Pelajaran untuk kita semua, untuk saudara dan saudari. Apapun yang kita sudah tahu, kalau itu berasal dari Allah, janganlah kita keraskan hati kita. Mari kita lihat di sini. Sebagaimana para pemimpin agama menjadi sedemikian buta. Dalam hal ini, karena hati mereka yang jahat, kepercayaan mereka yang salah, dan kecintaan mereka kepada kekuasaan, dan kurangnya penyerahan diri kepada Allah, semuanya ini menyebabkan mereka menolak kebenaran yang ada di hadapan mereka. Kebenaran sudah dibutakan karena cinta diri. Yang sebenarnya kebenaran itu berasal daripada Allah. Tetapi mereka karena cinta diri, mereka mengeraskan hati mereka. Akhirnya mereka tidak bisa melihat kebenaran daripada Allah itu sendiri. Di hari Kamis, mari kita lihat. Di hari Kamis kita boleh lihat dalam kitab Yohanes pasal yang kelima ayat 16 sampai 18 tentang pernyataan Yesus. Pernyataan Yesus apakah itu? Di sini mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tetapi pada waktu itu orang-orang atau pemuka-pemuka agama atau pemimpin agama mereka merasa bahwa Yesus ini adalah nabi palsu. Jadi pelajaran untuk kita semua. Marilah kita melihat apapun yang sudah berasal daripada Allah, kita terima.
jangan kita tolak. Kita masuk dalam kesimpulan di pelajaran hari Jumat. Di pelajaran hari Jumat, saya baca dalam buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 214. Yesus menolak tuduhan mereka bahwa ia menghujat. Kuasaku, katanya, untuk melakukan pekerjaan yang kamu tuduh itu adalah menunjukkan bahwa akulah anak Allah, satu dengan dia di dalam sifat, kehendak, dan tujuan. Jadi untuk saudara dan saudari, di pelajaran sekolah sahabat ini menunjukkan lewat tanda-tanda yang Yesus lakukan, lewat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, bahwa dia adalah seorang Mesias. Yohanes sendiri mencatat bahwa Yesus itu seorang Mesias. Kiranya dalam pelajaran sekolah sahabat yang pertama ini boleh membuat hati kita lebih percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dalam nama Yesus, amin.